Quran Surat Al-Baqarah ayat 194. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisas. Famanittada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bulan yang mulia dengan bulan yang mulia. Artinya, jika kamu mereka perangi terlebih dahulu pada bulan yang suci dan kehormatan bulan itu telah mereka langgar, hendaklah kamu tangkis serangan mereka walau di dalam bulan suci sekalipun. Dan segala yang mulia itu ada padanya kisos. Di ayat ini disebut hurmatu, yaitu kata jamak dari hurmah yang berarti suci. Terdapat berbagai kesucian di sana. Pertama, bulan yang suci itu sendiri, Asy-Syahrul Haram. Kedua, tanah itu sendiri, tanah suci. Ketiga, masjidnya suci, Masjidil Haram. Sehingga barang siapa yang masuk saja ke dalamnya, dijamin keamanannya. Dan keempat ialah mengerjakan haji dan umroh itu sendiri. Sehingga pakaian yang kita pakai di waktu itu diberi nama pakaian ihram, yang berarti bahwa di saat itu kita sedang mengerjakan ibadah yang suci, hurumatul ihram. Maka segala pekerjaan suci itu diharamkan oleh syarak mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan yang akan merusak kesuciannya. Akan tetapi betapapun sucinya semua suasana itu, kalau sekiranya kamu diserang terlebih dahulu, kamu wajib mengambil kisosnya, yaitu pukul lawan pukul, hantam lawan hantam. Lanjutan ayat menegaskan lagi, maka barang siapa yang melanggar kepada kamu, hendaklah langgar pula atasnya yang setimpal dengan pelanggarannya atas kamu itu. Melanggar di sini ialah memulai penyerangan. Maksud tafsir dari ayat ini akan lebih jelas lagi apabila kita ketahui sebab turunnya. Menurut riwayat dari Ibnu Jarir, tafsiran dari Ibnu Abbas ialah bahwa ketika Rasulullah telah bermimpi bahwa beliau akan naik melakukan umroh dengan selamat, maka pada tahun ke-6 dari Hijriah, beliau ajaklah 1.200 orang sahabat-sahabatnya untuk menunaikan umroh itu. Di dalam bulan Zulqaidah, yaitu salah satu dari 4 bulan suci ada 4, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Akan tetapi, sesampai di Hudaybiyah, beliau dihambat melanjutkan perjalanan umroh itu. Beliau tidak boleh meneruskan perjalanan ke Mekah. Lalu diadakan perundingan bahwa tahun itu mereka tidak boleh ke Mekah, tetapi tahun depan boleh. Karena tahun ini Zulqaidah, mereka boleh ke Mekah bulan Zulqaidah juga tahun depan. Inilah yang dimaksud dengan bulan yang mulia dengan bulan yang mulia. Artinya bulan yang mulia diganti dengan bulan yang mulia pula. Dalam perjanjian Hudaybiyah diterangkan bahwa selama mengerjakan umroh itu orang Mekah tidak akan mengganggu sesuai dengan peraturan suci yang telah berlaku berabad-abad. Bahkan mereka bersedia meninggalkan kota selama kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah masih melakukan ibadah umroh. Maka pada tahun ke-7 Nabi dan pengiringnya melakukan umrohul qadha itu, pengganti umroh yang tidak jadi. Pada waktu itulah turun ayat ini memberikan peringatan kepada kaum muslimin bahwa ibadah umroh itu wajib dilakukan, tidak boleh mundur. Sebagai tentara Islam yang telah banyak pengalaman dengan kaum musyrikin itu, mereka tidak boleh melupakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Kaum muslimin tidak boleh melanggar peraturan dan melanggar janji-janji yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
Akan tetapi kemungkinan musuh melanggar janji ada saja. Kalau itu kejadian, tidaklah boleh kaum muslimin lengah. Walaupun bulan yang mulia tahun yang lalu telah diganti dengan bulan yang mulia tahun ini. Ada saja kemungkinan segala kemuliaan dan kesucian itu dirobek-robek oleh kaum musyrikin. Kalau ini kejadian, bahwa segala kesucian dan kemuliaan itu akan ada kisosnya. Gayung disambut, kata dijawab. Kalau mereka melanggar terlebih dahulu, hendaklah tangkis dengan langgaran yang seimbang pula. Bagaimana yang mereka lakukan kepadamu, lakukan pula kepada mereka semacam itu. Lanjutan ayat, dan takwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang takwa. Di sini kita bertemu lagi arti takwa yang mengenai sikap jiwa mental dan awas serta waspada menghadapi segala kemungkinan. Karena takwa dipasang niat di dalam hati bahwa ke Mekah hanyalah semata-mata buat beribadah, bukan buat perang. Karena takwa tidak ada maksud hendak melanggar kesulitan dan kemuliaan tanah suci, masjid suci, bulan suci, dan manasik atau ibadah suci. Akan tetapi takwa dan awas pula menghadapi segala kemungkinan. Karena kalau musuh melanggar terlebih dahulu, diri mesti dipelihara. Tidak boleh dibiarkan binasa, apatah lagi berjalan dengan Rasulullah. Sebab semua mereka di bawah pimpinan Rasul adalah tentara Allah belaka buat menegakkan jalan Allah di bumi ini. Mereka tidak boleh mati konyol, hilang sia-sia dari muka bumi karena kelalaian. Ini pun termasuk takwa juga. Asal segala hal ini dijaga, bertemulah hakikat takwa dan Allah tidak akan lalai dari menjaga. Inilah ajaran atau doktrin peperangan yang diajarkan Islam sehingga menjadi pegangan buat seterusnya oleh seluruh tentara muslimin yang melanjutkan penyebaran Islam sesudah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jika ia masuk ke satu negeri terlebih dahulu dikirimnya surat dan utusan ke negeri itu bahwa maksud kedatangannya bukanlah hendak berperang, melainkan membawa dakwah Islam. Mereka tidak dipaksa masuk Islam, akan tetapi kalau mereka mau memeluknya, kedudukan mereka sama. Kalau hendak teguh memegang agama sendiri, tidaklah dihalangi, bahkan diakui. Cuma hendaklah membayar jizyah, tanda takluk kepada kekuasaan Islam. Dan mereka tidak akan diperangi, melainkan akan dilindungi atau zimmi. Akan tetapi kalau tidak mau menuruti yang kedua ini, artinya tentu perang, maka negeri mereka akan ditaklukkan dengan kekerasan. Cara sekarangnya menjadi jajahan menurut hukum perang. Akan tetapi tidak juga mereka akan dipaksa memeluk Islam. Dan semua itu dilakukan di dalam takwa.